Pernah nggak sih Anda ada di puncak pencapaian, udah bangun semuanya, tapi kok di dalam hati ada yang bisikin, cuma gini doang? Nah, selamat datang. Hari ini kita akan ngebongkar paradoks yang sering banget ngehantuin para pemimpin hebat. Dan kita akan cari cara gimana merancang sebuah hidup yang benar-benar utuh, sebuah mahakarya sejati, luar dan dalam. Coba deh, tanyain ini ke diri Anda, jujur aja. Setelah semua pengorbanan, semua kerja keras, apa hidup dan bisnis Anda sekarang udah kerasa kayak sebuah mahakarya? Kalau ada sedikit aja keraguan, tenang, Anda nggak sendirian. Ini tuh bukan pertanda kegagalan loh. Justru ini adalah pergulatan diam-diam yang dialami sama orang-orang paling berprestasi. Dan kuncinya tuh di sini. Anda stuck bukan karena Anda kurang pinter, sama sekali bukan. Akar masalahnya adalah energi Anda itu habis bukan buat maju, tapi buat ngelawan diri sendiri dan sistem yang berantakan. Bayangin deh, mesin V12 super kenceng, tapi dipasang di mobil yang sasisnya reot. Iya kan? Nah, itulah yang terjadi di dalam diri Anda. Ada benturan keras antara potensi raksasa sama kekacauan, dan hasilnya capek luar biasa. Oke, sekarang kita lihat jebakannya ada di mana. Seringkali kita nggak sadar, kita itu kejebak di salah satu dari dua pilihan ekstrem. Dan dua-duanya ini sama-sama bikin capek jiwa. Yuk kita bedah satu-satu. Di satu sisi, kita sebut aja kutub kiri. Ini nih, bisnis yang jalannya rapi banget. Kayak mesin jam Swiss. Tapi pemimpinnya kosong, burnout, hampa. Nah, di sisi lain, ada kutub kanan. Semangatnya meledak-ledak, idenya gede-gede. Tapi operasionalnya, wah, kayak tornado, berantakan. Kebanyakan orang mikir kita harus pilih salah satu. Tapi coba deh lihat, di tengah-tengah itu ada jalan ketiga, Sang Mahakarya. Ini bukan kompromi ya, ini adalah perpaduan di mana ketenangan batin malah jadi pelindung buat sistem yang presisi. Jadi Anda nggak perlu milih. Nah, ini dia, jalan ketiga yang mau kita jelajahi. Sebuah pendekatan yang, ya, cukup berani karena ini menyatukan dua dunia yang sering dianggap musuhan. Keindahan seni dan ketajaman presisi. Gini dia mikirnya, Anda butuh jiwa seorang seniman buat ngerti why-nya. Soal passion, makna, koneksi antar manusia. Ini yang jadi fondasi batin Anda. Tapi di saat yang sama, Anda juga butuh presisi seorang insinyur buat membangun how-nya. Sistem yang jalan tanpa celah, yang ngelindungin energi berharga Anda biar nggak bocor kemana-mana. Ini kayak perkawinan antara hati dan logika. Jadi kita tegaskan lagi ya definisinya. Apa sih mahakarya itu? Ini adalah kondisi optimal di mana sistem yang efisien itu bukan lagi jadi musuh ketenangan batin, tapi justru jadi pelindungnya, jadi bodyguard-nya. Sistem yang presisi itu jadi benteng yang ngejaga inner peace Anda, bikin batin Anda tumbuh subur, bukannya malah kegerus sama kekacauan. Terus pertanyaan besarnya, gimana caranya kita bisa nyampe ke sana? Well, ini bukan sulap ya, ini adalah arsitektur. Yuk kita lihat blueprint-nya. Ada 5 tahap penting buat ngebangun mahakarya Anda, dan kita mulainya dari dalam ke luar. Nah, ini dia peta perjalanannya. Coba perhatiin urutannya. Kita mulai dari yang paling dalam dulu, penyelarasan batin. Terus kita bersihin semua yang ngehalangin. Baru deh, setelah itu kita pilih kendaraan yang pas, siapin diri dan tim, dan akhirnya tancap gas ke performa puncak. Kuncinya, semua dimulai dari dalam. Semuanya berawal dari sini nih, tahap 1. Kenapa? Karena kalau kita coba bangun sistem yang keren di atas batin yang rapuh, itu sama aja kayak bangun gedung pencakar langit di atas pasir. Ambles. Jadi kita harus urus akarnya dulu. Nemuin why Anda yang sebenarnya, paham cara kerja mesin internal kita, otak dan sistem saraf kita, dan gali lagi nilai-nilai apa yang bikin Anda itu unik dan nggak tergantikan. Oke, kompas batin kita udah bener, sekarang waktunya bersihin jalannya. Coba bayangin, Anda nyetir mobil tapi rem tangannya masih nyangkut. Nggak bakal kencang kan? Nah, itulah yang disebut rem otomatis. Jangkar mental kayak rasa takut, ragu-ragu. Di tahap ini, kita nggak cuma ngelepasin rem tangan itu, tapi kita bongkar sekalian. Kita pastikan nggak ada lagi yang nahan laju Anda secara nggak sadar. Sip, batin udah kuat, jalanan udah bersih. Sekarang, waktunya milih kendaraan yang tepat. Ini penting banget. Kalau Anda maksain diri masuk ke model bisnis yang nggak cocok sama energi Anda, itu resep pasti buat burnout. Pertanyaannya, Anda ini tipe pembalap F1 atau pendaki gunung? Beda kan kendaraannya? Kuncinya adalah ngerancang bisnis yang rasanya pas buat Anda, bukan maksain diri pakai cetakan orang lain. Nah, di tahap 4, kita mulai memperluas lingkaran pengaruh kita. Mulainya dari mana? Dari dalam dulu. Siapin mental kita buat nerima kesuksesan yang lebih besar. Terus, ke lingkaran terdekat, tim kita. Bangun budaya tim yang satu frekuensi.
Dan terakhir, baru kita keluar, bikin dampak yang benar-benar nyata di pasar. Dampak yang bisa dirasain, bukan cuma didengar. Dan ini puncaknya. Bayangin mekanik di pit stop F1. Setiap gerakannya diperhitungkan, setiap detik berharga. Nah, itulah yang kita lakuin di sini. Kita pakai ilmu efisiensi buat motong semua yang nggak perlu. Setiap detik yang kebuang, setiap energi yang bocor, kita pangkas. Hasilnya, Anda nggak lagi cuma sibuk, Anda jadi efektif. Kerjanya jauh lebih pinter, bukan cuma lebih keras. Nah, ini dia bagian ajaibnya. Ini bukan proses lurus dari A ke B ya. Ini tuh infinity loop, lingkaran yang saling ngasih makan. Lihat deh, fondasi batin yang kuat di sebelah kiri, itu jadi bensin buat sistem yang presisi di sebelah kanan. Sebaliknya, sistem yang presisi itu jadi tameng yang lindungin ketenangan batin Anda. Jadi makin tenang batin Anda, makin efisien sistemnya. Makin efisien sistemnya, makin terlindungi batin Anda. Ini siklus pertumbuhan yang nggak ada habisnya. Oke, setelah kita lihat semua ini, ada pertanyaan penting nih. Emangnya jalan ini buat siapa? Apakah ini buat Anda? Jujur aja ya, pendekatan ini emang nggak buat semua orang. Pendekatan ini jelas bukan buat orang yang nyari jalan pintas atau cuma mau nempelin plester di luka yang dalam. Bukan juga buat mereka yang pengen sistemnya berubah, tapi dianya sendiri nggak mau berubah. Tapi, kalau Anda seorang visioner yang ngerasa mesinnya udah mulai kehabisan bensin, kalau Anda kangen banget sama harmoni antara sukses dan tenang, dan kalau Anda mau membangun sesuatu yang awet, sebuah warisan, nah berarti Anda ada di tempat yang benar. Pada akhirnya, pesannya sebenarnya simple tapi dalam banget. Hidup dan bisnis Anda itu terlalu berharga buat dibiarin jalan gitu aja untung-untungan. Kuncinya ada di tangan Anda sendiri. Gimana cara memadukan hati yang damai dengan sistem yang presisi? Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, mungkin nggak ya, tapi apakah Anda siap ambil kuasnya dan mulai merancang mahakarya Anda hari ini?